Ketika kita menantikan janji Bapa, dibutuhkan ketaatan, yaitu kita tidak meninggalkan Yerusalem. Yang kedua, kesetiaan. Kita tetap menantikan janji Bapa, apapun itu yang terjadi. Dan sampai kapanpun kita tetap setia menantikannya. Yang ketiga, dibutuhkan satu ketekunan. Terus bertahan untuk dapat menerima janji Bapa. Kemudian pengharapan, yaitu bersandar terus kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan itu dan sampaikan kepada kita, dan kita imani itu pasti terjadi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, acara di mana kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih semua atas kebaikan Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini, Tuhan sudah menyertai memberkati kami. Dan pagi ini Tuhan juga akan membukakan berkat firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menerima janji Tuhan. Sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal di kota Yerusalem. Ia melarang murid-muridnya untuk meninggalkan kota tersebut. Tujuannya untuk menerima janji Bapa, yaitu menerima Roh Penghibur, menerima kuasa Roh Kudus untuk melengkapi pelayanan mereka, melanjutkan pelayanan Yesus Kristus di dunia ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang kelima, demikian firman Tuhan.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas menuliskan peristiwa tersebut dengan detail, tetapi tidak dituliskan berapa lama mereka harus menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus tersebut. Hanya dikatakan tidak lama lagi. Jadi, ketika kita menantikan janji Bapa, dibutuhkan ketaatan, yaitu kita tidak meninggalkan Yerusalem. Yang kedua, kesetiaan. Kita tetap menantikan janji Bapa apapun itu yang terjadi, dan sampai kapanpun kita tetap setia menantikannya. Yang ketiga, dibutuhkan satu ketekunan, terus bertahan untuk dapat menerima janji Bapa. Kemudian pengharapan, yaitu bersandar terus kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita percaya apa yang Tuhan janjikan itu dan sampaikan kepada kita, dan kita imani itu pasti terjadi. Ada satu peristiwa di Perjanjian Lama, yaitu di Yehezkiel 44 ayat yang ke-15. Di sana dituliskan bahwa imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok pada saat itu tetap menjalankan tugasnya di tempat kudus. Sewaktu orang Israel sesat, mereka tetap menjalankan kebaktian dan mempersembahkan korban untuk Tuhan. Berat memang pada saat kita menjalankan ketaatan tersebut di tengah kesesatan umat Tuhan. Contohnya, ketika kita harus berbeda atau kita harus melawan arus, tetapi demi kebenaran, kita harus berjuang. Itulah kesetiaan dan ketaatan yang harus kita lakukan. Walaupun kita berbeda arah dengan orang banyak, yang terutama kita adalah satu arah dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita berada di jalan yang tepat. Tetapi kita bisa melihat hasil dari kesetiaan dan ketaatan dari imam, orang-orang Lewi dari Bani Sadok tersebut adalah, kita baca di dalam Yehezkiel 48 ayat 10 sampai yang ke-12. Yehezkiel 48 ayat 10 sampai yang ke-12. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan selatan 25.000 hasta dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta, dan di tengah-tengahnya terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Sadok, yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel, seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Kisah ini menuliskan tentang pada saat pembagian tanah Israel, Bani Sadok diberikan bagian yang khusus, maha kudus, dekat dengan tempat kudusnya Tuhan. Inilah hasil dari ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan pengharapannya kepada Tuhan. Walaupun mereka harus berjalan melawan arah, melawan orang-orang yang tidak sejalan, mereka berjalan bersama ke arah yang benar.
Sedangkan pada saat itu bangsa Israel melakukan kesesatan. Mereka berjalan keluar dari jalan Tuhan. Mereka, Bani Sadok ini, tetap teguh, tekun, setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya mereka memperoleh berkat daripada Tuhan. Kita juga harus bisa mencontoh tindakan tersebut. Itulah dikatakan sebagai tindakan iman. Kita bisa melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berharap akan janji Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Tetapi janji yang Tuhan berikan itulah menjadi dasar iman percaya kita. Bahwa saat Tuhan menjanjikan kepada kita, tidak mungkin diingkari, pasti digenapi. Itulah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Disinilah kita bisa melihat bahwa satu saat kita akan melihat bukti tersebut, bahwa janji itu digenapi. Setelah kenaikan Yesus ke surga, saat ini kita sedang menantikan janjinya, yaitu penggenapan janji bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita, para salehnya. Kapan? Tidak dituliskan, hanya dikatakan sebentar lagi. Hanya dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan juga pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak boleh luntur. Walaupun kita harus melawan arah dari orang-orang di dalam dunia ini, tetapi kita berjalan searah kepada Tuhan. Demikianlah ketika kita menantikan janji Tuhan. Yakin dan percaya apa yang dikatakannya. Ketika kita setia, kita tekun, kita lakukan semua itu dengan penuh percaya dan pengharapan kepada Tuhan, kita akan diberkati. Kita akan memperoleh janji Bapa itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kasih kemurahan-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi kami. Engkau telah mencukupi kami dalam segala hal. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali dikuatkan. Dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan juga ketekunan, serta pengharapan yang tidak pernah luntur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti digenapi. Engkau memberkati kami, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap setia, tekun, menanti janji Bapa, dan itu pasti digenapi. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You. Ku